Hai halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat cilok isi tetelan ditambah dengan kuahnya yang pedas dan gurih. Untuk tekstur ciloknya ini kenyal tapi empuk, walaupun sudah dingin ini tetap empuk ya. Ditambah dengan kuahnya yang pedas dan gurih, jadi rasanya semakin enak. Jadi, jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan isiannya, di sini saya menggunakan tetelan sapi, tapi di sini saya ambil yang banyak lemaknya atau biasa disebut sandung lamur atau jandok. Dan ini saya pakai sebanyak 150 gram. Kemudian bawang merah 2 siung dan bawang putih 2 siung, dan ini akan saya haluskan nanti. Penyedap setengah sendok teh dan garam setengah sendok teh. Dan terakhir ada lada bubuk, ketumbar bubuk, dan juga gula pasir. Untuk langkah awal, lemak sapinya kita cincang terlebih dahulu ya, dan ini akan saya cincang halus. Dan ini hasilnya tetelan sapi atau lemak sapi yang sudah dicincang halus. Untuk cara buatnya, kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan ini akan saya tumis hingga harum dan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Nah, setelah bawangnya berubah warna seperti ini, sekarang bisa kita masukkan tetelan sapinya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa kita masukkan bumbu lainnya yaitu garam, penyedap, lada bubuk, ketumbar bubuk, dan juga gula pasir. Kemudian saya masukkan juga air secukupnya. Nah, ini kira-kira 50-100 ml ya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan tunggu hingga airnya mengering. Nah, ini airnya sudah mengering atau menyusut. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan koreksi rasa. Jika masih ada yang kurang bisa ditambah ya. Untuk bahan ciloknya di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 300 gram, tepung tapioka sebanyak 200 gram, garam 1 sendok teh, penyedap 1 sendok teh, bawang putih 2 siung dan ini sudah saya haluskan. Kemudian ada ketumbar bubuk, lada bubuk, dan juga gula pasir. Daun bawang secukupnya. Dan air panas sebanyak 370 ml. Untuk cara buatnya, siapkan wadah dan masukkan tepung terigu. Kemudian masukkan air panasnya, ini masukkannya sedikit demi sedikit ya. Dan kita masukkan juga bumbu-bumbunya. Setelah itu kita aduk semua bahan hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan tunggu hingga dingin atau hangat kuku ya. Setelah adonannya dingin, sekarang kita masukkan tepung tapiokanya dan kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan menjadi kalis. Jika adonannya sudah berat, diaduk dengan spatula. Ini bisa kita gunakan tangan ya, dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Nah, ini saya tadi lupa memasukkan daun bawang, sekarang akan saya masukkan secukupnya. Kemudian akan saya masukkan lagi tepung tapiokanya dan lanjutkan mengaduknya hingga adonan menjadi kalis. Untuk mengaduk adonan cilok, sebaiknya jangan terlalu kuat kita tekan karena nanti ciloknya akan menjadi alot. Setelah adonan terlihat kalis seperti ini sudah cukup ya, dan sekarang bisa kita bentuk.
Ambil sedikit adonan, untuk ukurannya sesuaikan dengan selera. Kemudian kita bulat-bulatkan terlebih dahulu adonannya. Setelah terlihat bulat dan permukaannya halus, sekarang kita lubangi bagian tengahnya. Lalu isi dengan isian tetelan yang sudah kita buat tadi, secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian rapatkan bagian pinggirannya sampai isiannya tidak terlihat. Dan kita bulat-bulatkan lagi ya hingga permukaannya halus. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang ulangi lagi hingga selesai. Nah, ini ciloknya sudah selesai dibentuk. Hasilnya jadi sebanyak ini untuk satu resepnya. Sekarang siap untuk kita rebus. Untuk merebus cilok, gunakan air mendidih seperti ini, kemudian masukkan sedikit minyak agar nanti ciloknya tidak lengket satu sama lain. Dan kita rebus ciloknya hingga ciloknya mengapung sendiri ke permukaan air. Sambil menunggu ciloknya mengapung sendiri, sekarang kita bantu melepaskan ciloknya yang menempel di permukaan pancinya ya. Nah, ini ciloknya sudah mulai mengapung, tunggu dulu hingga 1-2 menitan baru bisa kita angkat agar matangnya bisa merata ke bagian dalam. Nah, setelah seperti ini bisa kita angkat ya, dan kita tiriskan ciloknya. Nah, ini ciloknya sudah matang, hasilnya jadi sebanyak ini. Sekarang kita lihat bagian dalam atau isian dari ciloknya ya. Setelah dibelah seperti ini, terlihat ya ciloknya itu matang merata sampai ke bagian dalam. Dan cilok ini juga bisa langsung kita makan, dicocol sama saus sambal, ini juga udah enak banget. Tapi jika ingin yang berkuah, sekarang bisa kita bikin kuahnya yuk. Untuk bahan kuahnya, di sini saya menggunakan cabai rawit merah, cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, dan juga kencur. Untuk takaran cabainya, ini menurut saya sudah cukup pedas, tapi jika tidak suka pedas, ini bisa dikurangi. Kemudian ada royco sapi, garam, dan juga gula pasir. Untuk cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga kencurnya ini akan saya haluskan menggunakan blender ya. Nah, ini hasilnya yang sudah di blender. Sekarang bisa kita langsung tumis karena tadi menghaluskannya menggunakan minyak. Kita tumis bumbunya hingga benar-benar matang sehingga nanti tidak berbau langu ya. Setelah bumbunya matang atau tanak seperti ini, sekarang bisa kita masukkan air kira-kira sebanyak 350 ml. Dan ini kita masak airnya hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, sekarang bisa kita masukkan ciloknya. Dan ini saya masukkan tidak semuanya ya ciloknya, hanya sepertiga bagiannya saja. Dan ini kita masak hingga mendidih kembali. Setelah mendidih seperti ini, sekarang sudah bisa kita matikan kompornya. Kemudian kita koreksi rasa, jika masih ada yang kurang bisa ditambah. Nah, ini cilok isi tetelan dan kuah pedasnya sudah jadi dan siap untuk kita sajikan. Bisa kita sajikan dengan aneka topping sesuai selera ya. Untuk toppingnya ini saya tambahkan tiktuk atau pilu secukupnya. Kemudian saya tambahkan juga daun bawang dan seledri. Dan terakhir ini saya beri perasan jeruk limau. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.